sudah belajar dari rumah. Ketika kami melihat WA untuk kiriman tugas dari orang tua, kami sudah mampu menilai karena ada jenjang sebelumnya yang sudah kami bisa baca bahwa tingkat kemampuan anak seperti itu. Nah, sekarang merujuk ke tahun ajaran baru yang tinggal 2 minggu lagi ini, mungkin untuk penilaian kognitif bisa kami lakukan dengan apa yang orang tua kirimkan. Kira-kira untuk penilaian untuk sosial emosional, Bu, karena kita tidak perlu melihat langsung akan terjadi interaksi anak atau sosialisasi anak dengan teman-teman sebayanya, kita belum mampu deteksi karena belum pernah bertatap. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamka. Mungkin pertanyaan dari Pak Hamka ini selaras dengan beberapa penanya yang sudah menuliskan di kolom chat ya Bu Widya, karena ada beberapa peserta yang juga menanyakan hal yang sama yang sudah diwakilkan oleh Pak Hamka tentang bagaimana untuk menilai dari segi sosial emosional atau agama dan moral seperti itu, karena mungkin tidak diketahui. Pertanyaan yang menarik ini dari teman-teman yang luar biasa. Ya, Bu Okta di daerah terpencil, luar biasa apresiasi di Bu Okta dari daerah terpencil bisa bergabung ya di room ini. Bu Okta melakukan kunjungan rumah, itu sudah sangat bagus. Protokol kesehatannya ya Bu Okta, saya selalu mengingatkan karena ini sangat penting di situasi saat ini. Kemudian, nah ketika kunjungan rumah, teman-teman boleh sempatkan bermain dengan anak. Jadi kita tidak hanya mendapatkan informasi satu arah dari orang tua. Nah, ketika bermain dengan anak, itu kan akan tampak perkembangannya. Karena apa? Ketika bermain itu akan tampak alami. Tapi kalau kita misalnya tidak bermain, tapi kemudian kita berikan buku nih, ayo dibaca, bisa nggak? Wah bisa jadi anak dari bisa membaca menjadi nggak bisa, itu bisa loh. Gitu. Seperti kita mau berada di atas panggung, kemudian demam panggung, bisa jadi semua yang ada di kepala kita hilang semua. Jadi ketika kunjungan rumah, coba Bu Okta bisa mendesain kegiatan bersama anak secara alami, bermain sebentar lah, bermain atau mendongeng. Nah, nanti akan tampak di situ perkembangannya. Ketika mendongeng mungkin anak mendengarkan, anak mengerti, nah perkembangan kognitifnya tampak. Anak merespon dengan celotehnya, dengan bahasanya itu tampak. Kemudian mungkin ketika mendongeng Bu Okta membawa buku, kemudian yuk coba kita baca bersama. Nah akan kelihatan di situ kemampuannya. Jadi memang ini tantangan bersama untuk kita. Ketika kita kunjungan rumah, mungkin tidak cukup hanya berdiskusi dengan orang tua, karena informasinya pasti searah. Dan banyak dari kita pasti akan mengatakan bahwa anak kita semuanya berkembang di atas rata-rata bahkan gitu, karena menganggap bahwa penilaian ini bagi sebagian orang tua adalah untuk menunjukkan kebaikan atau kekurangan anak, sehingga dia akan mengatakan yang baik-baik aja, yang sempurna-sempurna saja gitu. Nah akhirnya nggak tercapai deh bagaimana gambaran sebenarnya tentang perkembangan anak. Jadi itu yang pertama Bu Okta yang bisa saya usulkan. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi orang tua yang ingin semuanya itu BSH atau BSB semua. Nah, di dalam deskripsi perkembangan, laporan perkembangan yang kita berikan kepada orang tua, kita tidak menggunakan skala, tapi kita menggunakan narasi. Kalau yang skalanya BSH dan BSB, itu narasinya adalah kekuatan. Jadi skala itu untuk kita sebagai guru, karena yang paling paham tentang skala, rubrik tentang skala itu kan guru. Gitu. Nah, itu kita narasikan dalam bentuk kekuatan. Ananda sudah mampu mengucapkan 5 kata, Ananda sudah mampu melakukan gerak yang terkoordinasi. Itu narasi di skala BSH atau BSB. Nanti kalau ada yang skalanya MB atau BB, jangan kita tuliskan skala BB atau MB, tapi kita tuliskan dalam bahasa rekomendasi. Kita nggak menuliskan bahwa kemampuan membaca Ananda masih skala MB, pasti nggak terima orang tua. Tapi kita tulis dalam bahasa, mohon di rumah Ananda sering diajak membaca buku cerita berdasar.
Itu. Jadi berupa apa yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi nanti orang tua nggak protes gitu. Loh kok anak saya banyak yang skala MD dan BB-nya, nah protes mereka. Nah itu kita buat dalam bentuk bahasa positif, bahasa rekomendasi berupa saran yang bisa dilakukan orang tua di rumah sehingga anak ini bisa mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kemudian tadi dari Ibu Jen, boleh nggak itu per tema? Sebenarnya itu tidak masalah ya teman-teman. Yang penting tetap rekap kita mau bulanan atau per tema, itu yang direkap atau yang dinilai adalah capaian perkembangan anak, bukan capaian terhadap tema, bukan kemampuan anak melakukan atau memahami tema, gitu ya. Jadi mau bulanan atau mau per tema, yang dinilai adalah capaian perkembangan anak di 6 aspek perkembangan yang tampak dalam capaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya teman-teman, bukan capaian terhadap tema, bukan penguasaan tema, bukan pemahaman tema, tapi sekali lagi capaian perkembangan anak. Kemudian, nah ini menarik yang ditanyakan Pak Hamka. Kalau sosial emosional bagaimana? Anak kan nggak berinteraksi dengan anak yang lain. Nah, di rumah kan anak tidak sendiri. Di rumah kan anak bersama orang tua. Di rumah anak bersama anggota keluarga yang lain. Nah, dari aktivitas anak di rumah, apakah itu aktivitas rutin ataupun aktivitas bermain, bisa kita dapatkan informasi perkembangan sosial emosionalnya. Misalnya, ketika ada orang tua sedang membersihkan rumah, apakah anak menawarkan bantuan, kemudian membantu orang tua, bagaimana sikapnya ketika bersama adiknya, kakaknya, kakeknya, neneknya, orang tuanya. Jadi bagaimana interaksi anak dengan anggota keluarga itu merupakan informasi perkembangan sosial emosional anak ketika masa belajar dari rumah. Jadi tetap bisa kita dapatkan informasinya Pak Hamka, tidak harus ketika anak berinteraksi dengan temannya, tapi ketika anak berinteraksi dengan anggota keluarga, termasuk ketika anak beradaptasi dengan situasi, dia harus belajar melalui bermain di rumah. Mungkin seperti itu Bunda Valen, silakan kalau masih ada yang lain.